Oke, anak-anakku, kita tadi sampai kepada pemanfaatan energi panas matahari untuk mengeringkan padi. Nah, kita lanjut. Kalian tahu ini gambar apa, anak-anakku? Garam. Jadi, waktu air laut pasang atau naik, air laut dialirkan ke tambak-tambak garam. Kemudian tambaknya itu ditutup gitu, terus kemudian dibiarkan air itu terkena panas matahari. Di bagian lapisan atas itu muncul kristal-kristal putih. Kristal-kristal putih inilah yang dinamakan garam. Nah, ini adalah garam terbentuk. Pertanyaannya adalah, ada yang tahu mengapa garam itu rasanya asin? Karena kadar laut yang asin. Kadar laut yang karena asin. Berasal dari karena mengandung air laut yang asin. Kenapa air laut asin? Dan dijemur untuk menjadikan garam. Enggak, mengapa air laut asin? Oh, PR aja ya, PR lanjut. Nanti waktunya enggak ini. Oke, anak-anakku. Selanjutnya adalah manfaat dari panas matahari selanjutnya. Mr. Supri review. Yang nomor 1 apa tadi manfaatnya? Manfaat panas matahari. Sumber energi matahari. Mbak Rakrisa. Manfaat energi panas matahari yang pertama. Panas matahari menguapkan air. Daur air. Panas matahari mempertahankan. Panas matahari mempertahankan suhu Number 3. Panas matahari dapat mengeringkan pakaian dan makanan. Nah, anak-anakku, kita ngomongin tentang energi panas matahari. Ketika batu bata ini masih basah, dikeringkan. Setelah kering, baru dibakar. Ini juga manfaat dari panas matahari atau heat energy from matahari. Sekarang, jamaah. Jadi yang kita bahas adalah panas matahari. Jangan keliru loh ya. Panas matahari atau heat energy from the sun. Next, we will talking about light energy. Atau light energy bahasa Indonesianya apa ya? Light energy. Cahaya matahari. Energi cahaya. Pertanyaannya adalah yang pertama. Apa yang terjadi apabila cahaya matahari tidak sampai ke bumi? Ayo. Tidak terang. Ya, tidak terang itu akan mati. Fotosintesis ada jam. Akan ada. ya. Tidak bisa fotosintesis. Bumi menjadi gelap. Ya, bumi menjadi gelap. Bagus. Menjadi gelap seperti malam. Tahu, jadi cahaya yang pertama itu adalah menerangi bumi. Menerangi bumi. Fungsi cahaya matahari yang kedua untuk apa, anak-anak? Fotosintesis. Apa itu fotosintesis? Fotosintesis. Apa itu fotosintesis? Ayo, apa itu fotosintesis? Pergantian apa? Ayo. Tumbuhan memasak. Bagus sekali, memasakkan makanan oleh tumbuhan. Itu dibantu oleh panas matahari, betul? Betul. Salah. Yang betul dibantu oleh cahaya
Anak harus tahu perbedaannya antara panas matahari, heat energy from the sun, and light energy, energi cahaya. Oke, ini Mr. Supri sama anak-anak kelas 4 tahun lalu, Mr. Supri buktikan bahwa ada 2 tanaman, satu ditaruh di dalam kelas, satu ditaruh di luar kelas. Perhatikan hasilnya. Ini yang ditaruh di loker. Mr. Supri sebenarnya kalau kita masuk, Mr. Supri ajak project based learning ini tumbuhan A. Tumbuhan A ini ditanam di dalam loker. Warnanya bagaimana anak-anakku? Kuning. Perhatikan perbedaannya. Ini yang ditanam, ini plan B ya, tanaman yang B, itu ditanam di luar. Bagaimana warnanya, daunnya? Hijau. Artinya, kesimpulan, ada yang tahu kesimpulannya? Ada yang tahu kesimpulannya? Yang ini kuning, yang ini hijau. Ada yang tahu kesimpulannya? Karena tidak mendapatkan cahaya matahari. Iya. Matahari mempengaruhi warna matahari. Ya. Karena cahaya karena tidak terkena cahaya matahari. Makhluk. Cahaya matahari mempengaruhi pertumbuhan makhluk hidup. Zaman dulu. Jamaah. Itu yang sendiri siapa ya? Itu yang ramai sendiri siapa ya? Ntar ada iklan. Ntar. Oke, anak-anakku, kalian tahu apa yang dilakukan kakak kelas kalian ini? Ayo. Tahu. Loh, ini kalau masuk Supri ajak kayak gini. Bakar kertas. Ya, bakar kertas pakai apa? Cahaya matahari. Sama kaca pembesar dan panas matahari. Jadi, anakku pintar. Cahaya matahari itu bisa menghasilkan energi yang dapat membakar ini, apa namanya, kertas menggunakan alat namanya loop. Apa anak-anak? Loop. Oke, jadi Mr. Supri kasih tulisan tim 1, tim 2, tim 4, tim 5 gitu, kemudian apa namanya, dipanaskan, kemudian nanti masing-masing di sini, kemudian hasilnya kayak gini. Ini bisa berlubang tulisannya ini. Ya, pakai apa namanya, pakai loop. Ini membuktikan bahwa cahaya matahari juga merupakan sumber energi. Nah, ada yang tahu ini apa anak-anak? Coba. Ini ada candle, lilin. Ini lilin. Terus ini apa? Ada yang tahu ini? Api. Ini yang di atas. Api. Perhatikan. Ini kelihatan nggak dari situ? Kelihatan. Bentar. Bentar ya. Nih. Nah, perhatikan. Ini anak-anak tidak boleh mencoba sendiri di rumah ya, tanpa ada orang tua ya. Ini karena bahaya ya. Ya, perhatikan sekali lagi. Nah. Ya, ingat jangan praktek sendiri di rumah loh ya. Ini. Ya. Bentar. Ini adalah
Ini lilin, kemudian ini namanya kertas spiral, dihubungkan dengan benang, kemudian di sini tusuk sate. Kertas spiral ini dapat bergerak karena ada yang tahu siapa yang bisa menjawab mengapa kertas spiral ini bisa bergerak. Ayo. Karena cahaya matahari. Ini nggak ngomongin cahaya matahari, Ayu. Ini kembali. Ini lilin di sini. Ada lilin dinyalakan. Perhatikan. Ada lilin di bawahnya. Ya iya. Kenapa lilin di bawahnya ini? Karena ada lilin bidang yang menggunakan panas. Nah, bagus ya. Bagus. Ya. Oke, anak-anakku. Gini, ini adalah membuktikan bahwa panas itu merupakan sumber energi. Heat a source of energy. Jadi, panas itu juga menghasilkan energi. Coba, ini apa? Ayo, ada yang tahu? Tanya papahnya. Gambarnya. Hah? Gambarnya nggak ada. Oh, gambarnya nggak ada? Oh, Nggak ada. lah gimana makannya kok nggak nyala? Ya. Sekarang udah kelihatan gambarnya? Panel surya. Ya. Panel surya. Ini namanya panel. Panel surya. Panel surya. Panel surya itu apa? Panel surya untuk apa, Mbak Elvega? Energi matahari menjadi listrik. Energi matahari dapat diubah menjadi energi listrik menggunakan panel surya. Pertanyaannya, energi matahari yang diubah menjadi energi listrik ini energi apa? Ada yang tahu? Cahaya Panas. Oke, panel surya atau sel surya ini mengubah energi cahaya matahari, light energy from the sun, to electrical energy atau energi listrik. Ya, mengubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik. Ada yang tahu? What is that? What is that? Ada yang tahu ini apa? Panel gepeng. Apa? Gepeng. Listrik. Ya, betul. Ini adalah mobil tenaga surya. Jadi di sini ada elemen atau sel surya yang diubah menjadi energi listrik yang kemudian diubah menjadi energi gerak. Sekarang selanjutnya, open your Bupena page 80. Yo. Bupena page 80, 80. Adiknya siapa yang nangis itu? Aduh. Sudah? Halaman 80 itu ngomong lihat apa itu? Ada gambar apa itu? Mobil tenaga. Ya. Mobil tenaga angin. Coba tulisannya Mr. Putih ini diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Wind, a source of energy. Ayo bahasa Indonesianya apa? Angin sebagai sumber energi. Very good. Angin sebagai sumber energi. Anak-anakku, angin merupakan sumber energi selain panas matahari. Angin membuat kincir angin ini bergerak. Kincir angin ini menggerakkan turbin yang kemudian turbin itu menghasilkan listrik. Understand? Yes. Oke. Ada yang tahu ini siapa? Pak Jokowi. Pak Jokowi habis meresmikan ini. Apa tadi ini namanya anak-anak? Kipas listrik.
Kincir angin. Kincir Angin. Kincir angin itu menghasilkan apa, anak-anak? Kincir angin menghasilkan angin, menghasilkan listrik. Oke. Pertanyaannya, ini apa ini? Kincir angin. Gimana? Kincir angin. Perbedaannya dengan ini apa? Ayo. Kalau itu menghasilkan listrik. Kalau ini? Kalau itu tidak menghasilkan listrik. Lah, betul. Ini kincir angin di Belanda ini berfungsi tidak untuk menghasilkan listrik, tapi digunakan untuk memompa air, menumbuk gandum, seperti itu. Kalian harus tahu ya, perbedaan kincir angin yang ini dengan kincir angin yang ini. Paham ya? Ya, kalau kalian masuk, Mr. Supri ajak mainan kayak gini. Di sini ya, mobil tenaga angin. Ketika ini dilepas, mobilnya langsung wes begitu. Ya. Videonya tidak tampilkan karena sudah malam ya. Lanjut aja ya. Sekarang selanjutnya ini apa coba? Air adalah sumber energi. Sebagai sumber energi. Water a source of energy. Ya. Urai ngapain? Mengangkat tangan? Urai? Tidak. Oh, ya itu kok raise hand? Muncul sendiri. Oh, muncul sendiri lah. Piye kok muncul sendiri? Ya wes. Gak tahu. Ya wes. Sekarang kita lanjut. Ini loh, tanganmu apa namanya? Ini raise hand begitu ya. Oke, lanjut sekarang. Ya, kita yang pertama tadi kan kita ngomongin sun a source of energy. Number 2, wind a source of energy. Yang ketiga, water a source of energy. Air sebagai sumber energi. Nah, anak-anak tahu ini apa? Kincir air. Kincir air. Ini kincir air. Ini untuk apa? Membangkitkan. Ya. Kincir air ini di sini perhatikan. Ini adalah ada turbin. Turbin ini di sini dihubungkan dengan generator namanya. Generator yang ada di sini menghasilkan listrik. Ya. Nah, sebentar. Mr. Supri punya videonya, perhatikan. Kalau kalian di rumah itu ada sungai kecil begitu, kalian bisa memanfaatkan untuk menghasilkan listrik. Coba perhatikan. Kelihatan nggak ini? Kelihatan. Videonya kelihatan? Ada. Oh, lebih. Astagfirullah. Astagfirullah, kok yo nggak kelihatan yo. Sekarang kelihatan? Kelihatan. Ya. Kelihatan. Kelihatan Pak Supri. Sudah kelihatan sekarang? Menyimpan potensi yang tinggi. Seperti dalam waduk, sudah terbukti manfaatnya untuk menghasilkan listrik yang disebut pembangkit listrik tenaga air. Namun ternyata tak hanya dengan jumlah yang... Coba, kalau kalian pernah ke Waduk Gajah Mungkur di Wonogiri, di sana itu bendung. Bendungannya itu, bos gitu. Itu untuk pembangkit listrik tenaga air.
kakak kelas kalian pernah ke sini ya, kelas 6, untuk melihat proses perubahan waduk ini. Lah, hari ini kita akan belajar tentang pembangkit listrik tenaga air, tapi yang paling sederhana, perhatikan. Melimpah yang dapat dimanfaatkan. Nah, ini kayak gini. Dapat Yang kalau yang besar kan, air dengan jumlah yang melimpah yang dapat. nah kayak gini, ini besar sekali itu menghasilkan listrik. Nah, kalau di rumah kalian itu ada selokan, bisa dimanfaatkan seperti ini. Menjadi sumber energi penghasil listrik. Arif Nur Pratomo, mahasiswa Teknik Mesin Informasi Teknologi Bandung, telah membangun sistem penghasil listrik bersumber energi dari air selokan. Dia memanfaatkan selokan di rumah sewanya. Selokan ini haruslah bersih dari sampah untuk kelancaran aliran dan debit air. Debit air adalah banyaknya volume air yang mengalir per detik. Debit air yang dibutuhkan dalam sistem ini yaitu... Nah, perhatikan. Jadi di sini airnya itu dibendung dikasih pralon. Pralonnya itu menggerakkan ini, turbinnya ini. Nah, turbin di sini ini dihubungkan dengan generator di sini. Ini nanti yang menghasilkan listrik dibawa ke rumah. Jadi kita tidak perlu pajak listrik ini kalau pakai kayak gini. Berkisar 20 hingga 30 liter. Selain itu, sistem ini juga menggantungkan pada ketinggian terjun air minimal di jarak 1,5 meter. Sistemnya terdiri dari saringan kawat sebagai penjebak sampah. Pipa paralon berisi besi untuk saluran air, kincir, transmisi, generator, aki, dan pembalik arus. Kincir dibuat dengan bahan semurah mungkin, yaitu dengan skop yang jelas. Transmisi berfungsi cepat. Nah, perhatikan, ini airnya gembrojok di sini. Kemudian ini menggerakkan di sini turbinnya ini. Kemudian ini disambungkan dengan generator yang ada di sini. Kelihatan ya kursornya Mr. Supri ya? Generator sebagai pengubah. Di sini ini digerakkan. Aki sebagai penyimpan listrik dan tadi yang dari bawah tadi ini digerakkan. Nah, menggerakkan ini. Nah, inilah yang menghasilkan listrik. Listriknya disimpan di aki. Ya. Balik arus digunakan untuk mengubah arus listrik agar dapat dimanfaatkan langsung. Cara kerja pembangkit listrik tenaga air selokan ini yaitu air selokan menggerakkan kincir. Lalu putaran. Nah, perhatikan. Kalau kalian nanti sudah gede ya, memanfaatkan di belakang rumah atau depan rumah, ini semennya ini habis 1 sak ini untuk naruh ini kayak gini ya. Kemudian dihubungkan dengan apa namanya turbinnya ini di sini, nanti di apa namanya ada kotaknya untuk kalau kehujan biar tidak kehujanan. Ini nanti dihubungkan ke rumah. Kincir dipercepat dengan sistem transmisi. Gerakan ini lalu diubah menjadi listrik di generator, lalu menghasilkan listrik yang disimpan di aki, listriknya diubah arusnya, dan dapat dimanfaatkan untuk peralatan listrik di rumah. Walau sederhana, pembangkit listrik air selokan dapat menghasilkan listrik sebesar 300 watt. Namun tetap butuh perawatan dan pengawasan kondisi air selokan dan perawatan listriknya. Pembangkit listrik bertenaga air selokan karya Arif Nur Pratomo, non bahan bakar dan non emisi gas buang. Air selokan yang bersih dengan sebagai sumber listrik adalah energi terbarukan yang ramah lingkungan. Ya, kita akan lanjutkan anak-anakku. Nah, ini Mr. Supri apa namanya ajak bermain lagi nih. Ini tahu ini apa? Gabus. Gabus atau Gabus. Nah, ini apa ini? Sunduk. Sunduk sate ya. Ya. Ini gini, anak-anakku. Marshmallow. Ya. Ini botol aqua dipotong kayak gitu, terus dikasih ini, dikasih apa namanya, dikasih styrofoam tadi, kemudian dibuat kincirnya di sini, terus kemudian disiram menggunakan air.
Lah, di sini perhatikan anak-anakku. Di sini dikasih beban. Beban ini ketika turbin ini disiram, dia akan naik begini, naik ke atas. Oh, sorry, enggak, sudah habis. Lah, ketika naik ini membuktikan bahwa sebenarnya air itu adalah sumber energi. Paham? Paham. Oke, lanjut. Open your pupena 97. 97. Ya. Sudah? Ya. Oh, perhatian, jamaah. Ini Mr. Supri cek dulu. Semuanya belum ngantuk kan? Belum. Elvina belum ngantuk? Elvina, halo Elvina. Belum. Ya, Faris belum ngantuk, Faris? Lumayan. Oh, lumayan. Boleh sambil tidur ya. Jangan. Oke, anak-anakku, kita tahu bahwa energi atau form of energy, bentuk energi itu ada heat energy, mechanical energy, light energy, and electrical energy. Mas Janu, ayo Mas Janu, terdengar suaranya dari sini. Ada yang tahu ini artinya apa? Bahasa Indonesianya? Ayo. Energi listrik. Energi panas. Ini apa energi apa? Energi panas. Ini yang nomor 2. Mekanik. Mekanik itu apa? Gerak. Energi gerak. Yang ketiga? Cahaya. Bunyi. Yang kelima? Itu apa? Listrik. Pertama, perhatikan. Apa perbedaannya? Ada yang tahu? Tahu. Ayo. Yang ini modern, ini tradisional. Ya. Ini pakai apa? Ini apa tuh? Mas Advan, ini gambar apa? Setrika. Setrika. Ini setrika yang menggunakan listrik. Pakai arang. Ya, ini menggunakan arang. Ini yang orek-orek merah ini siapa ya? Oke. Ya, kita lanjut. Sekarang, yang ini menggunakan listrik, yang menggunakan arang. Sekarang, alat ini mengubah energi apa menjadi energi apa? Energi Menjadi energi panas. menjadi panas. Setrika adalah sumber energi listrik, betul? Betul. Nah, setrika adalah sumber energi listrik, betul? Betul. Nah, setrika adalah sumber energi panas, memanfaatkan listrik. Nah, yang ini. Ada yang tahu perbedaan rice cooker, magic jar, sama magicom? Ayo. Sama aja. Yo, beda. Do you know the difference of rice cooker, magic jar, and magicom? Biar kan magicom ya bapak jatuh bu. Magicom nih masak nasi. Bagus menghangatkan untuk membuat nasi. Magic jar sama magicom itu apa? Magic jar untuk teman. Untuk menghangatkan nasi. Rice cooker itu untuk menanak nasi. Kalau magic itu untuk menghangatkan. Kalau magicom itu untuk menanak dan menghangatkan. Paham? Ini yang ini kok ada yang orek-orek ya? Mr. Supri ulangi ya. Karena ada yang orek-orek. Ini waktunya 8 menit lagi. Cepet ya. Oke. Apa perbedaan ini?
Ayo. Tirta. Ayo, bangun Tirta. Kalau selesai tuh. Ini sama ini. Kalau oven Jam 9 ya? kalau makanan. Ya. Kalau menggunakan microwave untuk menghangatkan makanan. Betul, Ratrisa betul. Oven untuk memanggang. Kalau microwave untuk menghangatkan. Apa perbedaannya? Ayo. Boleh tanya papa mama di samping kanan kirinya? Ayo. Bedanya kompor sampai dulu. Bedanya rasanya apa? Yang individunya hangat-hangatkan gitu. Minyak. Menggunakan minyak tanah. Yang ini menggunakan gas. Yang ini menggunakan listrik. Sumber energi apa, anak-anak? Kok kemersek? Ini sumber energi Panas. yang ini apa? Ini apa? Spencer. Yang ini namanya Spencer. Yang ini namanya apa? Ya. Listrik. Ya. Ini sumber energi apa? Tutupkan. Sumber energi panas. Yang ini namanya apa? Kipas angin dan blender. Sumber energi apa? Angin. Sumber energi. Ya, yang ini. Coba perhatikan. Ini apa yang ini? Mixer. Ini. Mixer. Ini apa ya? Ini apa? Listrik. Blender. Yang ini apa? Blender. Ini apa? Blender. Ini namanya Mixer jus. blender, yang ini namanya blender, yang ini namanya juicer. Tutup ini. Ini namanya mixer, ini namanya blender, ini namanya juicer. Semuanya sumber energi apa? Listrik. Gerak. Sumber energi. Ada yang ora-ora. Ini yang orek-orek. Tolong yang orek-orek. Gak tahu. Tolong yang orek-orek dulu. Kelihatan, Pak. Ya. Tolong jangan diorek-orek dulu. Ini, ada yang tahu ini apa yang ini? Mesin cuci. Mesin cuci. Ini apa? cuci. Apa ya? Generator. Generator. Pompa. Ya, pompa. Pompa air. Pompa air ini merupakan sumber energi gerak. Selanjutnya yang ini apa? Dryer. Adalah penyedot suhu. Kalau ini apa yo? Listrik. Ini menghasilkan energi gerak. Ini juga menghasilkan energi gerak. Nah, Cahaya. perbedaannya apa? Ada yang tahu perbedaannya apa? Namanya lampu. Yang ini namanya neon. Yang ini namanya lampu LED. Sekarang anak-anak bilang ke papa mama lampunya yang di rumah ganti yang kayak gini. Ini adalah lampu hemat energi kayak gini ya. Oke. Kalau kayak Aku disuruh ganti lampu. dulu waktu Lampu yang kayak gini. Mana tadi? Mr. Supri waktu kecil Ganti lampu yang apa namanya menggunakan namanya tintir kayak gini, lampu minyak. Kalau kayak gini namanya lampu prong. Ini namanya lampu teplok. Yang kayak lampu gini, teplok. ini namanya lampu bajai. Ada yang tahu ini namanya apa? Lampu apa?
Lampion. Coba tanya papa mama ini namanya. Lentera. Lampu apa? Lampu preto. Ya, Lampu preto. Mak, baleni. Yang ini tadi namanya apa? Lampu Metro. minyak. Ini lampu semprong. Yang ini lampu teplok. Ini lampu badai. Yang ini lampu petromak. Ini merupakan sumber energi apa, anak-anak? Ya. Nah, ini apa? Radio. Ini apa? Ini apa? Ya, Gitar. ini merupakan sumber energi apa, anak-anak? Sumber energi bunyi. Apa perbedaan radio dengan televisi? Kalau radio menghasilkan suara. Kalau radio untuk menghasilkan suara dan bunyi. Radio cuma bunyi. Nah, perhatikan anak-anakku, hati-hati dengan listrik di rumah. Jangan sekali-sekali bermain dengan listrik. Coba buku paket halaman 106. Udah. Sudah? Begini, anak-anakku hati-hati ketika mencabut listrik. Perhatikan di sini. Ketika tangan kalian basah, jangan sekali-sekali megang ini, ya. Oke, jangan ditarik seperti ini. Kelihatan ya ini ya? Jangan ditarik seperti ini. Kemudian, hati-hati dengan yang seperti ini. Hati-hati dengan yang seperti ini, ya. Terus kemudian saat keluar rumah pastikan listrik tidak nyala. Hati-hati dengan seperti ini, jangan sekali-sekali di rumah ada kayak gini, karena ini nanti dapat menyebabkan kebakaran atau konsleting. Jangan sekali-kali bermain layangan, bermain air tapi dengan listrik, manjat tiang listrik, apalagi pas hujan, jangan sekali-sekali dekat dengan tiang listrik, bahaya. Anak-anakku, karena waktunya sudah mau habis, pelajarannya kita lanjutkan minggu depan ya. Waktunya 30 detik lagi, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Ini waktunya mau habis. Oke. Masih lama ya. Banyak presentasinya. Tapi anak-anakku, Mr. Supri, kalian tetap harapkan kalian tetap semangat ya. Oke. Ini waktunya sudah mau habis ya. Oke, dadah. Ya. Nanti salam buat papa mama ya. Oke. Ya.